Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hikmah Setiawan. Saya berasal dari SMK Sampurian 1 Cimahi sebagai guru mata pelajaran matematika. Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan keunikan yang berbeda-beda seperti minat, bakat, hobi, bahkan gaya belajar pun berbeda-beda. Maka dari itu, saya memilih pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar peserta didik. Dalam pembelajaran awal, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai nilai, kalau apa yang kita dengar menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dalam arti dimulai. Berdoa selesai. Sikap dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat pengabsenan peserta didik dimulai, guru meminta menyebutkan nama idolanya jika peserta didik hadir dalam pembelajarannya. Aflan Fikrian Ramadhani, Alvira Devinisa. Di link itu adalah soal tentang logika matematika. Oke? Tujuan diagnostik non-kognitif untuk menentukan gaya belajar peserta didik, sedangkan tujuan asesmen kognitif untuk memahami apakah peserta didik dalam tingkatan tidak paham, paham sebagian, atau paham. Sebelum memulai pembelajaran, di sini saya meminta kepada peserta didik untuk melakukan kesiapan belajar dalam kondisi suasana hati sesuai dengan kondisi suasana hati peserta didik. Dari hasil asesmen non-kognitif, gaya belajar peserta didik dibagi menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual sebanyak 13 orang. Yang kedua, gaya belajar auditori sebanyak 12 orang. Gaya yang ketiga adalah kinestetik menjadi 11 orang. Sedangkan dari asesmen kognitif dari 36 peserta didik, kategori paham sebanyak 5 orang, kategori sebagian paham sebanyak 15 orang, dan kategori belum paham sebanyak 16 orang. Di mana saya membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Kelompok visual menjadi gaya belajar visual, saya memberikan video pembelajaran yang saya buat. Audiotori, saya memberi audio yang berupa rekaman, sedangkan kinestetik saya memberikan media pembelajaran VBA Excel di mana ada aktivitas siswa untuk memainkannya. Setelah memberikan pembelajaran logika matematika dengan sesuai gaya belajar peserta didik, saya di sini memberikan tugas pengisian LKPD yang dikirim melalui handphone. Setelah selesai mengerjakan LKPD, saya meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil
Kesimpulannya dari tabel kebenaran implikasi adalah jika P benar, Q benar, hasilnya benar. Jika P benar, Q salah, maka hasilnya salah. Jika P salah, Q benar, maka hasilnya benar. Jika P salah, Q salah, hasilnya benar. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai tentang logika matematika. Dari pembelajaran logika matematika, siapa yang akan menjelaskan manfaat belajar logika matematika? Ada yang mau? Siapa? Kamu dijawab dulu, dijawab. Udah belum? Manfaat dari logika matematika yaitu karena notasinya sesuai dengan jurusan PPLK yaitu ngoding. Di sini kami setelah belajar pembelajaran logika matematika bersama Pak Ismail, perasaan kami menjadi senang. Setelah mengikuti pelajaran Pak Hikmal, saya lebih memahami matematika dengan lebih mudah dan lebih semangat lagi. Apalagi dengan menggunakan media pembelajaran VBA Excel pada pelajaran logika matematika. Setelah saya mengikuti pelajaran Pak Hikmal yaitu logika matematika, saya jadi lebih bersemangat untuk mempelajarinya lebih dalam. Karena pelajaran Pak Hikmal itu mudah dipahami. Peserta didik menjadi lebih aktif, lebih memahami pembelajaran, antusias belajarnya jadi meningkat. Apalagi logika matematika itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran diferensiasi yang telah dilakukan oleh Pak Hikmal dengan menggunakan media pembelajaran ICT membuat saya termotivasi untuk menerapkan di dalam kelas yang saya ajar. Nah, ini adalah karya saya media pembelajaran VBA Excel di mana pernyataan P diganti dengan saklar 1, pernyataan Q diganti dengan saklar 2. Ini mencoba untuk rangkaian listrik. Jika saklar 1 nyala, maka saklar 2 mati, maka hasilnya lampu tidak menyala. Jika saklar 1 nyala, saklar 2 nyala, maka hasilnya lampu akan menyala. Selanjutnya tentang disjungsi. Jika saklar 1 menyala dan saklar 2 menyala, maka hasilnya menyala. Jika saklar 1 menyala, saklar 2 tidak menyala, maka hasilnya menyala. Nah, berikut adalah tabel kebenaran dari logika matematika seperti dan implikasi. Jika saklar 1 menyala, saklar 2 tidak menyala, maka lampu akan menyala. Saklar 1 menyala, saklar 2 menyala, maka lampu akan menyala. Berikut adalah pembelajaran logika matematika sesuai dengan minat, bakat, gaya belajar peserta didik. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk pendidik, peserta didik, dan para ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.